yang kita bisa mengelolanya dan mengalihkannya kepada sebuah penyembahan. Makanya Daud bilang, I let my flesh worship you. Wow, dia menjadikan dagingnya sebuah penyembahan. Dan itu penyembahan yang harum, terbakar banget. Jadi harus intim sama Tuhan. Intim ya berarti jawabannya ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah tergocek saudara-saudara. Cara mencintai tapi dianya cuek bagaimana? Oh, cara mencintai dia tapi dianya cuek bagaimana? Apakah saya boleh bucin? Ini agak lucu, ini kemungkinan besar gini. Dia naksir sama tampangnya, dia suka sama perawakannya, pas pacaran, cuek ternyata. Ini juga aneh, makanya kriteria itu penting. Apakah kamu siap untuk hidup sama dia 30, 40, 50 tahun? Kalau enggak jangan. Pertanyaan ini harus mulai sebelum pacaran sebenarnya. Gitu loh. Kalau memang, karena saya menemukan ada bahkan gembala yang cuek banget, tapi dia mengasihi banget istrinya. Dan istrinya sudah tahu memang dia begitu. Jadi dia sudah expect, memang dia atur ekspektasinya bahwa memang suami saya nggak mau tuntut untuk lebih gimana-gimana. Gitu. Jadi menurut saya kita nggak bisa paksa orang untuk mencintai. Kita nggak bisa paksa orang untuk berubah. Yang kita bisa lakukan adalah paksa diri kita untuk mengasihi. Ya, karena kita punya namanya love language kan. Nah makanya sebenarnya gini, kalau orang itu benar-benar mencintai, dia akan pelajari language-mu dan dia berusaha kasih. Kalau dia cuek-cuek aja, kemungkinan besar dia nggak mengasihi kamu segitunya. Atau mungkin dia belum tahu, makanya datang ibadah keempat. Sedap. Sama ikut lagi, ikut true love. Ikut kelas ini dari true love semua jawabannya nih. Ya. Ada lagi ya, satu lagi ya. Saya udah pacaran lama banget, hampir 7 tahun. Oh ini Yakub ini. Yakub ya. Ini Yakub. 7 tahun. Gue juga 7 tahun sih. Oh sedap, setia ya. Saya udah punya pacar, saya udah pacaran lama banget, hampir 7 tahun. Tapi selama pacaran selalu ngerasa hubungan itu toksik. Cuman sampai sekarang saya gak bisa relain kamu udah terlanjur lama pacaran. Dan banyak banget hal dari pacarku yang gak bisa aku temuin dari orang lain. Mending aku pertahanin atau dilepasin. Lebih baik telanjur lama daripada telanjur rusak. Nah. Gini, sering sekali kita mengatakan sayang karena udah lama. Nah akhirnya kamu mencintai memori bukan mencintai dia. Nah makanya sebenarnya kalau memang udah lama, kalau memang toksik ya ngomong, bilang gini, sayang kita kan sudah lama, tapi lu ngerasa hubungan kita toksik gitu. Jadi apakah kita mau memperbaiki atau enggak? Kalau memang enggak, sorry aku nggak bisa. Karena kalau dalam hubungan sebelum nikah ya, kamu selalu yang memberi, kelihatannya baik kasih Kristus, tapi itu toxic. You are being abused. Nah jangan, temukan orang juga yang memang siap mencintai kamu juga apa adanya. Supaya pas nikah, kalaupun dia berubah, kamu tahu dia nggak seperti itu. Makanya teman-teman menurut aku, jangan sekedar dilepasin, harus dibuang. Oh enggak. Maksudnya jangan dilepasin dulu, ya ngobrol dulu, tanya ke mentor, karena kita nggak bisa cepet-cepet kayak oh berarti bukan. Karena bisa jadi melalui kamu dia juga bisa disembuhin mungkin. Nah satu statement juga saya mau bilang gini, nggak semua orang bisa jadi pasangan hidup. Ada juga yang jadi pengalaman hidup. Ya. Berat. Iya. Berat itu. Tapi pengalaman yang direncanakan, maksudnya direncanakan dengan nilai-nilai, jangan sembarangan. Sebenarnya pilihannya cuma 2 ya. Mau bikin surga di bumi apa neraka di bumi. Pengalaman banget. Yes, tapi itu betul. Betul ya, oke. Pertanyaan selanjutnya. Gue udah pernah jatuh sama cowok gue. Jatuh cinta maksudnya atau jatuh apa ya? Nah. Nggak ngerti, belum pernah soalnya. Kita udah 2 tahun mencoba buat our relationship work. Kita juga lagi di mentor sekarang. Cuma yang jadi masalah cowok gue selalu merasa ada ketakutan kehilangan gue. Dan dia jadi posesif, suka parno gitu. Apakah hubungan yang sudah pernah jatuh harus berpisah? Oke, hubungan yang jatuh memang tidak harus, kalau bilang tidak harus, tidak.
Selama kembali lagi dia mau dimentor dan berkomitmen untuk tidak jatuh lagi. Nah untuk hubungan kayak begini teman-teman memang kata break itu kita suka sebel denger ya, kamu break dulu deh. Nah gini, sebenarnya break itu penting selama teman-teman dipulihkan sendiri sama Tuhan. Sebagai seorang cowok ya, kita tuh harus punya namanya aktualisasi diri. Lu harus benar-benar bisa bertanggung jawab atas hidup lu. Karena itu yang bisa membuat kita juga ngerasa bangga. Teman-teman kita perlu loh punya rasa bangga sama diri sendiri. Itu bukan yang utama, kebanggaan kita harus Kristus, gak ada yang lain. Tapi kalau lu bangga sama Kristus, lu gak ngerti apa yang lu banggain dari lu, mungkin itu toxic faith. Sesuatu yang menganggap diri lu enggak, I'm nothing, terus lu takut berhubungan karena I'm nothing, gak mau pelayanan, I'm nothing. But Christ is everything. Kayaknya agak aneh, there's something wrong. Nah, menurut saya lebih baik lakukan proses pemulihan yang benar-benar sendiri tanpa melibatkan pasanganmu supaya nggak ada string